الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بخير وصية ألا وهي تقوى الله جل وعلا فهي خير زاد اليوم المعاد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Ma'asyal hadirin jemaah Jumat yang insyaallah kita semua diridhai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk selalu memuji Allah Ta'ala dalam keadaan apapun, karena dengan memuji Allah sesuatu yang kita anggap beban akan berubah menjadi kelapangan, sehingga hati kita bisa menerima dengan rasa syukur. Begitu juga anugerah yang kita terima, semoga dengan senantiasa memuji Allah kita akan mendapatkan tambahan nikmat sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam firman-Nya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Seiring dengan ungkapan rasa syukur tersebut, mari kita haturkan, kirimkan salawat dan salam kepada baginda kita, tauladan manusia dan rahmat bagi seluruh semesta alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita insyaallah termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, kami senantiasa mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyal muslimin jemaah Jumat yang insyaallah diridhai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan adalah salah satunya untuk bagaimana kita mampu merekat nilai-nilai persaudaraan, mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Maka izinkan khotib untuk menyampaikan tema singkat kita yang berjudul menjaga ataupun memperekat nilai-nilai persaudaraan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Hubungan antar manusia memiliki banyak sebutan. Bisa kita sebut dengan kawan, kita sebut dengan teman, ataupun sahabat karib dan lain sebagainya. Kata saudara adalah kata yang disematkan kepada hubungan yang memiliki keistimewaan tertentu. Dari sebutan saudara itu akan timbul kesan hubungan yang mendalam, harmonis, kuat dan sangat dekat. Untuk hubungan yang seperti itu, kita menggunakan kata saudara sehingga kita akan terjalin hubungan yang kuat karena ikatan kekeluargaan. Namun karena kuatnya kesan yang muncul dari sebutan saudara tersebut,
Jalinan hubungan yang didasarkan pada kesamaan wilayah kedaulatan disebut dengan saudara sebangsa atau ukhuwah wataniyah, sedangkan jalinan hubungan yang didasari atas kesamaan keyakinan kita menyebutnya dengan saudara seagama atau ukhuwah Islamiyah. Selain itu, ada juga satu jalinan hubungan yang lebih luas dilihat dari ukuran kita sebagai penghuni planet bumi, yaitu ukhuwah basyariyah, yaitu hubungan persaudaraan yang terbangun didasari bahwa kita adalah sama-sama manusia. Ukhuwah Islamiyah, saudara seagama; ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa; dan ukhuwah basyariyah adalah saudara sesama manusia. Saat ini kita melaksanakan ibadah Jumat bersama, berada dalam wilayah kenegaraan yang sama sebagai sama-sama manusia. Itu berarti kita memiliki 3 ikatan persaudaraan sekaligus yang merupakan ikatan yang sangat kuat. Dengan membangun kesadaran ini, maka akan sangat ampuh untuk memperkecil konflik, memberi maaf, saling toleransi, dan bergotong royong. Akan muncul sikap saling asih, dan saling asuh di antara kita, sehingga keharmonisan hubungan bisa kita wujudkan. Lihatlah orang di sekitar kita sebagai saudara seagama. Kalaupun itu tidak bisa, lihatlah ia sebagai saudaramu sebangsa. Dan kalaupun belum bisa, pandanglah ia sebagai saudara sesama manusia. 3 ikatan persaudaraan yang sangat kuat jika kita mampu membangun kesadaran tersebut. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, istilah 3 ikatan persaudaraan ini bukan hal yang asing di dalam Al-Quran. Bahkan ikatan persaudaraan ini diinspirasi dari ayat Al-Quran yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang persaudaraan dalam agama, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Mari kita renungkan ayat ini. Bagaimana persaudaraan dirangkai dengan anjuran mengadakan perdamaian, kemudian himbauan untuk memupuk rasa takut kepada Allah dalam ayat itu, seolah memberikan batasan bahwa setiap yang berkonflik, bahwa yang harus menjadi prioritas itu adalah rasa takut kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah akan menuntun kita untuk mudah dan saling memaafkan. Kemudian kita akan sampai pada penghujung ayat yang merupakan buah dari persaudaraan, yaitu perdamaian dan takwa, dan ujungnya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ikatan persaudaraan karena sebangsa yang lebih sering dengan kita dengar dengan ungkapan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Di dalam Al-Quran juga tersirat dalam surat Al-A'raf ayat 65, ayat 73 dan ayat 85. Wa ila 'adin akhahum huda, dan kami telah mengutus kaum 'Ad saudara mereka yaitu Nabi Hud. Wa ila Samud akhahum Salihah, dan kami telah mengutus pada kaum Samud saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Wa ila Madyan akhahum Syuaibah, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Nabi Syuaib. 3 ayat tersebut secara jelas menyebut kata saudara untuk bangsa 'Ad, bangsa Tsamud, dan bangsa Madian. Padahal tidak semua orang-orang dari bangsa 'Ad keluarga Nabi Hud alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Soleh dan Nabi Syuaib alaihissalam. Namun Al-Quran menyebut Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Syuaib adalah saudara sebangsa bagi masing-masing masyarakatnya yang tinggal dalam satu wilayah teritorial. Jemaah Jumat rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah memanggil kita dengan panggilan umum tanpa membedakan agama, suku, ras, usia, gender, profesi, dan lain sebagainya. Itulah wujud persaudaraan universal yang Allah tegaskan. Allah menjadikan kita berbeda-beda, tidak lain agar kita saling kenal mengenal, saling bersosialisasi, bertoleransi dalam batas-batas kemanusiaan. Kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari ayat di atas. Ada begitu banyak ayat-ayat lain yang menyeru dan memanggil kita dengan panggilan umum seperti hai manusia, hai Bani Adam, dan sebagainya. Kita diperkenalkan tentang berbagai ikatan persaudaraan dan mencoba membangun hubungan sesama kita dengan dasar persaudaraan tersebut. Kita adalah saudara seagama, kita adalah saudara sebangsa, dan kita adalah saudara karena kita adalah sama-sama manusia. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita memiliki kejayaan yang dibangun secara kolektif. Cita-cita itu akan sulit diwujudkan jika nilai-nilai persaudaraan ditanamkan Al-Quran kita tolak. Sebaliknya, impian kejayaan dan kemajuan peradaban manusia akan bisa terwujud apabila nilai-nilai persaudaraan yang diatur oleh Al-Quran diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberi pemahaman bagi kita semua. Mari kita terus memupuk persatuan dan kedamaian yang berlandaskan Al-Quran, sehingga ketenangan bisa kita rasakan oleh semua orang. Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan penghujung Ramadan ini, semoga Allah SWT memberikan kita kesehatan yang panjang, memberikan kita rezeki yang berkah berlimpah. InsyaAllah kita semua akan disampaikan pada gelar yang begitu luar biasa dari Allah SWT, yaitu gelar taqwa di penghujung Ramadan ini, insyaallah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.